Saudara-saudari terkasih, marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah kelima. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada sore hari ini
Pertama, untuk mengucap syukur atas terkabulnya doa untuk Efrem. Terima kasih dan syukur pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Yang kedua, untuk memohon kebahagiaan abadi bagi Bapak Hashim yang berpulang 4 tahun yang lalu, Bapak Andreas T. Loping, dan Ibu T. Lai-ing yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah yang kelima, di mana bacaan Injil hari ini akan membantu kita untuk melihat kematian-kematian yang boleh kita alami setiap harinya, selain kematian secara fisik di dalam Injil yang dialami oleh Lazarus. Kematian ini bukan menjadi titik akhir dari perjalanan kita sebagai murid Kristus, tetapi semakin kita bisa melihat kekuatan di luar diri kita, yaitu kekuatan kasih Allah yang bisa memberikan kehidupan baru bagi kita. Mari kita mengawali perayaan ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari kasih-Nya yang mengalir begitu besar dalam hidup kita, meskipun kita sering tidak taat dan sering jatuh dalam dosa. Maka mari kita dengan rendah hati mohon belas kasih dan pengampunannya agar layak dalam misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib dan berkat kebangkitannya, Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku akan mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara,
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta saudara yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Lazarus, mari keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, minggu kelima setelah kita merayakan minggu yang menyatakan sukacita, kemuliaan, yaitu letare, dan kemuliaan Allah yang memberi kita sukacita, dinyatakan lebih konkret lagi pada masa ini, pada hari ini, minggu kelima Prapaskah, supaya kita mempunyai kekuatan teguh dalam menghadapi situasi-situasi yang seringkali seperti ada aroma kematian dalam hidup kita. Karena itu kisah Lazarus pada minggu ini, hari ini, bukanlah kisah Lazarus yang 2000 tahun yang lalu, tapi juga kisah perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, artinya perjalanan relasi kita dengan Tuhan dalam kehidupan yang konkret. Karena apa? Karena kita seringkali merasakan dalam hidup sehari-hari ada kematian-kematian yang bukan dibalut oleh aroma tanah, tapi aroma keputusasaan. Seringkali saya mendengar
di situasi negara kita misalnya, akhir-akhir ini banyak orang sering merasa putus asa, keheranan, arah mau kemana negara kita ini. Tidak tahu, bingung. Juga begitu pula dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, secara personal. Ada aroma kematian putus asa, di mana orang yang merasakan ada dosa, aku ini orang berdosa, tapi feeling guilty, tidak ada rasa salah lagi. Seperti sebagai suatu kebiasaan biasa. Itu adalah kematian dengan aroma keputusasaan. Juga ada aroma lain, yaitu aroma di mana orang terbebani dalam hidup ini, karena mungkin situasi ekonomi, karena mungkin penderitaannya karena sakit, atau juga relasi yang tidak harmonis, ada unsur keputusasaan, maka dia merasa terluka. Dia merasa ada pengkhianat dalam hidup ini. Dia menutup dirinya dalam kubur kematian secara sosial. Ada juga orang yang dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa membangun kepercayaan bahwa Allah sungguh-sungguh nyata dalam hidup ini. Bahwa kasih Allah begitu mengalir. Dia mengatakan, Romo, saya itu setiap kali ke gereja, setiap hari berdoa, kok nampaknya tidak merasakan pertumbuhan, perkembangan dalam hidup ini, dalam relasi ini. Sepertinya kok stuck, tidak berkembang, tidak maju lagi. Nah, situasi seperti inilah tidak jarang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan kalau Yesus hari ini berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan dikatakan bahwa orang yang sudah 4 hari dikubur itu keluar. Tidak dikatakan dalam Injil bahwa Lazarus yang keluar. Tapi orang yang telah mati itu datang keluar. Dengan kata lain, Yesus mengundang siapa saja yang mendengar suaranya. Keluarlah dari kubur kenyamanan semu. Keluarlah dari sakit yang seringkali membuat kita tidak bisa merasakan kehadiran, kemuliaan, bahkan kasih Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ingat waktu kita masuk masa Prapaskah, kita menandai dahi kita dengan abu. Pada saat itu biasanya dikatakan ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil atau rumusan yang lain. Ingatlah, engkau ini abu dan kembali ke abu. Artinya apa? Bahwa segala hal yang ada melekat dalam diri kita, entah kekayaan, entah kesuksesan, entah juga status sosial, semuanya sirna. Dalam hal seperti ini ada yang perlu kita banggakan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dalam diri Yesus tidak ada kematian. Dalam diri Yesus kita bisa berharap kefanaan hidup kita akan menemukan maknanya. Karena itu kalau Yesus hari ini mengatakan, Lazarus marilah keluar. Kita diundang untuk bisa keluar dari ketakutan, keluar dari keputusasaan, keluar dari belenggu kedosaan yang seringkali membuat kita tidak dalam progres pertumbuhan, entah itu relasi satu dengan lain dalam hidup berkeluarga, entah itu dalam membangun kerelaan untuk bisa melayani sesama, entah itu dalam perkembangan secara pribadi. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan mengalami persiapan ini, supaya kita bisa melihat Yesus sungguh-sungguh terang dunia, maka kita mohon agar rahmat kebangkitan, kehidupan baru yang dialami oleh Lazarus, boleh juga kita alami, selama kita bisa berkata seperti Marta, "Ya Tuhan, saya percaya bahwa Engkaulah Mesias yang akan datang ke dunia ini. Bahwa Engkaulah penyelamat yang hadir dalam setiap
peristiwa hidup kami. Tuhan memberkati. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Mari kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bangsa. Ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul dan percaya pada sabda Allah. Ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bagi dan
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, Hasim Andreas T. Loping T. Laing, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amen.
Marilah kita doakan doa tahun devosional 2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga kami terdorong untuk berani berkorban demi kesejahteraan bersama berkat pengorbanan Putramu yang kami rayakan ini, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Warta Gereja 21 Maret 2026. 1. Misa wajib Hari Kabar Sukacita. Pada Misa Harian Hari Rabu 25 Maret 2026 pukul 17.30 bertempat di Gereja Hati Kudus. 2. Misa Sabtu dan Minggu Palma. Upacara pemberkatan daun palma akan dimulai dari halaman gereja. Semua umat langsung berkumpul di halaman gereja. Bagi umat yang susah berjalan, tua dan sakit, diperbolehkan langsung duduk di dalam gereja. Umat diharapkan membawa daun palma sendiri dari rumah. 3. Pengumpulan celengan hasil pantang dan puasa APP 2026. Celengan hasil pantang dan puasa APP 2026 dikumpulkan pada perayaan ibadat Jumat Agung 3 April 2026. Pada saat penyembahan salib suci, umat memasukkan persembahan APP ke kotak yang telah disediakan. Tuliskan nama keluarga atau lingkungan, bungkus dengan rapih. Boleh menggunakan amplop, kertas, atau bentuk lainnya. 4. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran organis. Pendaftaran silahkan menghubungi Saudara Yosef Fernando. 5. Pendaftaran Sakramen Krisma. Pendaftaran Sakramen Krisma ditutup tanggal 31 Maret 2026. Mohon formulir segera dikumpulkan di sekretariat pada jam kerja pukul 8 sampai dengan 12. 3.
6. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama akan dilangsungkan perkawinan Emmanuel Sutardi Paroki Santa Maria Ratu Rosari dengan Yuliana Paroki Santa Maria Ratu Rosari pada Senin 6 April 2026 di Gereja Santa Maria Ratu Rosari. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. Laporan kolekte Minggu 15 Maret 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp25.302.000. Kolekte kedua sejumlah Rp14.978.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Tadi diumumkan bahwa tanggal 25 nanti adalah hari wajib. Wajib artinya itu bahwa gereja mendeklarasikan hari raya kabar sukacita. Hari yang disamakan dengan hari Minggu. Maka diharapkan umat bisa merayakan peristiwa liturgi ini dan juga bisa mendapatkan rahmat keselamatan dari perayaan itu. Karena itu misa pagi dipindah ke sore hari supaya semakin banyak umat bisa ikut merayakan hari raya kabar sukacita. Yang kedua mengenai tadi ada pengumpulan celengan Prapaskah. Itu mengapa pada hari Jumat Agung adalah hari kematian Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita yakini, kita imani sebagai silih atas dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan pada saat itu sampai sehabis-habisnya. Nah, celengan selama masa Prapaskah itu adalah bagian dari pengorbanan kita juga. Silih atas kekurangan dan dosa kita satukan dengan silih Tuhan untuk kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Semua nanti dikumpulkan ke keuskupan dan akan dibagikan untuk mereka yang membutuhkan, namanya aksi puasa pembangunan. Itu tidak sama seperti kalau kita layar terus memasukkan amplop ya. Ini sebagai wujud selama 40 hari silih kita. Dalam wujud itu kita satukan dengan silih Tuhan. Kita ucapkan terima kasih untuk para petugas liturgi kita, suster, prodiakon kita, tim multimedia, petugas tata laksana, misdinar, pemazmur dan lektor. Tak lupa juga kor kita, yaitu kor gabungan keroyokan ini ya nampaknya ya. Nah, macam-macam ada lingkungan, ada kelompok kor. Dan tak lupa juga terima kasih untuk organis dan dirigennya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.